Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di hari pertama di minggu ini. Tepatnya kita berada di Senin pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Mari kita yang mensyukuri hari baru ini. Sebelum jauh kita melangkah menyusuri kehidupan di sepanjang minggu ini, kita kembali bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya dengan harapan firman Allah ini menjadi semangat bagi kita untuk melakukan hal-hal yang baik, yang benar di hadapan Allah kepada sesama kita manusia di kehidupan kita di sepanjang minggu ini. Mari saudaraku kita awali dengan doa sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh ada di hari pertama di minggu ini. Berkenan kami yang bersyukur dan kembali bersedia menerima firman-Mu. Engkau urapi dengannya agar lewat firman Allah di pagi ini kami benar-benar hidup takut akan Tuhan, kami setia kepadamu, dan kami layak untuk menerima berkat-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman untuk kami karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Senin pagi ini terambil dari kitab Injil Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14 sampai dengan 20. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudaraku, tema renungan kita di Senin pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat. Sesudah itu apa? Ya. Sebuah pertanyaan ya, sesudah itu apa? Nah, saudaraku, dari apa yang kita baca di dalam bacaan Alkitab kita pagi hari ini, ternyata memang tidak semua yang baik yang ingin kita lakukan atas nama Tuhan Yesus itu harus terjadi atas keinginan kita. Artinya jangan kita paksakan sesuatu yang baik menurut kita berdasarkan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Kalau ternyata Tuhan Yesus menginginkan yang lain, ya. Artinya saudaraku, kita selalu harus bertanya kepada Yesus. Kita meminta hikmat dari Dia untuk memberikan petunjuk. Apakah memang yang baik ini tepat saya lakukan hari ini, di sini, atau tidak? Jadi jangan kita terburu-buru hanya karena atas nama kebaikan kita melakukannya menurut keinginan kita tanpa meminta petunjuk dari Tuhan. Karena mungkin saja saudaraku, konteks di mana kita hendak melakukan kebaikan itu bisa kita bilang tidak kontekstual atau tidak dibutuhkan.
Sehingga kita minta petunjuk, Tuhan, apakah tepat saya lakukan kebaikan itu di sini? Atau mungkin Tuhan tunjukkan di mana, kapan saya akan melakukan kebaikan itu supaya berdampak langsung kepada konteks di mana saya menyatakan kebaikan. Saya pikir ini baik, saudara. Ya, saya pikir ini baik untuk kita renungkan karena ya kita sadar bahwa kita juga tidak mau apa yang kita lakukan itu mubazir, ya, tidak berdampak. Ya. Misalkan di kota itu sudah ada orang melakukan kebaikan kepada si A, lalu kita datang lagi melakukan kebaikan kepada si A, datang lagi orang melakukan kebaikan kepada si A. Jadi kebaikan itu sudah numpuk di si A ini, sementara si B, si C, si D juga membutuhkan. Mungkin saja kita bilang, kamu jangan di A lagi, karena di A sudah ada orang yang saya tunjuk. Kamu ke B aja atau ke C aja, kenapa tidak? Gitu. Jadi jangan kita tumpuk kebaikan itu di satu tempat, sementara tempat yang lain juga membutuhkan kebaikan itu. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi selalu kita harus berkomunikasi dengan Yesus. Itu doa, ya, doa yang kita sebut dengan doa. Kita harus berbicara dengan Yesus, minta petunjuk arahan, bila mana, di mana, kapan, seperti apa kita melakukan semua yang ingin kita lakukan, yang tentu menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi ini yang terjadi kepada seorang laki-laki yang kerasukan setan. Ya. Legion itu roh jahat yang masuk kepada tubuh seorang laki-laki lalu mengganggu kesadaran seorang laki-laki tersebut. Ya. Nah, di sini kita lihat, saudaraku, ketika Yesus hendak pergi meninggalkan kota atau kampung di mana orang muda, anak muda laki-laki itu tadi mengalami sebuah pemulihan, dipulihkan dari kerasukan setan oleh kuasa Yesus, ya, dia berkata kepada Yesus dalam ayatnya yang ke-18, coba kita lihat sini. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Jadi dia meminta. Karena menurut laki-laki ini yang kerasukan setan tadi, ketika dia mau ikut Yesus, itu baik. Sangat baik. Ya, karena kenapa? Ketika dia mengikuti Yesus berarti dia mengimani Yesus adalah Allah. Ya, dia mau melakukan apa yang baik demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya pikir ini tidak salah, saudara. Tetapi mari kita lihat apa perkataan Yesus kepada orang tersebut. Yesus tidak memperkenankannya. Kenapa? Jadi jangan kita stop di situ seakan-akan, wah, Yesus ini nggak benar. Orang mau ikut dia, orang mau melakukan kebaikan untuk dia, kenapa dia tidak berkenan atasnya? Jangan kita stop sampai di situ, saudaraku. Ada perkataan selanjutnya yang dikatakan oleh Yesus, makanya di situ dikatakan sesudah, tema kita katakan sesudah itu apa? Ini yang, jadi jangan berhenti di situ. Sesudah itu apa? Sesudah Yesus berkata itu apa? Ini yang terjadi, ya. Tapi Yesus katakan begini kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, ya, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Nah, saya pikir ini baik, saudara. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di kampung yang menyaksikan keajaiban itu tadi menyuruh Yesus pergi. Sehingga Yesus tidak ada lagi kesempatan untuk menyampaikan kepada mereka apa yang terjadi dan seterusnya. Tapi orang ini yang diutus untuk menyampaikan kepada keluarganya dan orang-orang yang ada di kampungnya, gitu loh. Saya pikir ini tidak salah. Dan ini baik. Artinya orang muda ini, laki-laki muda ini yang telah disembuhkan Yesus atau ditolong Yesus dari kuasa roh jahat, bisa menjadi perpanjangan tangan Yesus untuk mengkondisikan orang-orang di kampungnya atau di kotanya atau di daerah tempat tinggalnya, ya, untuk mengerti bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya. Coba kita lihat amanat agung Tuhan Yesus, saudaraku, dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19-20. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Ya. Semua bangsa muridku. Apakah kata pergi menjadikan semua bangsa muridku, kita harus pergi ke semua bangsa? Tidak. Ya. Ada yang Tuhan utus ke Eropa, ada yang Tuhan utus ke Asia, ada yang Tuhan utus ke Indonesia. Jadi masing-masing di tempatnya. Bukan saya yang diutus untuk pergi ke semuanya. Itu tidak mungkin.
Niatnya baik, Tuhan saya mau menyampaikan firman di seluruh dunia. Tuhan utus saya, buat saya bisa berangkat ke sana sini dan seterusnya. Tuhan tidak begitu. Tuhan bilang, saya utus kamu di Bukit Harapan Surabaya. Ya di situ gitu. Ada lagi di tempat yang lain yang Tuhan utus. Perpanjangan tangan Tuhan itu banyak sekali, saudara. Itu cara Tuhan bekerja untuk menyatakan kehadirannya di dalam dunia ini. Ya. Dia pilih murid 12 murid bukan untuk semuanya ada di satu tempat, tapi ada yang ke sana dan ada yang ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, untuk menyampaikan firman Allah, sehingga lewat seluruh pekerja-pekerja atau pelayan-pelayan Yesus ini, ya, harapan yang ditulis dalam Filipi pasal 2 ayat ke-11, semua lutut akan bertelut menyembah Yesus dan semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan Yesus Selamat, itu terjawab. Kalau satu orang yang melakukan itu nonsense, tidak mungkin. Sehebat apapun dia sebagai pengajar, sebagai pelayan, dia tidak mungkin bisa mengcover seluruh dunia. Masing-masing ada yang ditunjukkan tempatnya. Ya. Nah, ini yang mau dikatakan dalam bacaan kita. Jadi kalau ada niat baik kita untuk melakukan kebaikan, tanya kepada Yesus. Tuhan pasti kasih waktu yang tepat, ya, di mana itu bisa kita lakukan sehingga kita menjadi berkat di sana. Jangan kebaikan itu ditumpuk di satu tempat. Yang lain juga membutuhkan kebaikan itu, saudaraku. Ya. Jadi jangan berkat itu hanya ada di gereja kota saja, tapi berkat itu mari kita juga bagi kepada gereja-gereja ada di pedalaman yang sangat membutuhkan dukungan finansial untuk menunjang penata layanan mereka. Ini kita sudah buat begitu luar biasa pembukuan kita, manajemen keuangan kita numpuk di situ. Akhirnya uang itu jadi sumber berantem antara majelis dengan jemaat, dengan pendeta dan seterusnya. Sementara di luar dari gereja itu banyak membutuhkan dukungan gitu. Ya, sepanjang itu untuk menunjang pelayan Tuhan di mana saya pikir itu amin gitu ya. Itu berkat, itu baik gitu. Ya. Karena Tuhan sudah ajarkan kepada kita untuk hidup dengan secukupnya. Bukan dalam kelimpahan, karena kelimpahan itu konteksnya bukan dunia, kelimpahan itu konteksnya bakat sorga. Di sana betul-betul sudah tidak ada kesusahan. Ya. Jadi saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, supaya jangan kita selalu memaksakan diri kita menurut ukuran kita, tapi mari kita berbicara dengan Tuhan. Tuhan kasih hikmat kita. Apa yang harus kita lakukan, dan tidak semua yang menurut kita baik, ya, belum tentu menurut Tuhan itu baik. Tanyakan kepada Tuhan supaya kebaikan itu tepat sasaran, berdaya guna, dan tentunya akan mendatangkan kebaikan juga. Jadi ini yang mau dikatakan di dalam renungan kita di pagi hari ini, saudaraku. Semangat untuk berbuat baik di tempat yang tepat, di tempat yang benar, seperti yang Tuhan inginkan. Pasti Tuhan akan memberkati kita semua. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, karena Kau terus memberkati kami dengan apa yang ada pada kami. Jaga hati kami, jiwa kami, pikiran kami, perasaan kami, tutur kata, perbuatan kami, agar kami selalu konsentrasikan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu, sehingga Tuhan dalam semua yang kami lakukan selalu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya di mana Kau utus kami, di mana Kau menghendaki kami untuk melakukan kebaikan, maka disitulah kami akan melakukannya. Di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu kami dapat selalu berdampak baik untuk orang lain, demi untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap melangkah hari ini dalam keyakinan Tuhan bersama dengan kami. Tuhan menyertai kami sehingga kami tidak takut dan gentar untuk melakukan apapun, karena kami ada di pihak Tuhan, maka tidak akan ada lawan kami. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.